Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kembali kita bertemu pada sore hari ini dengan topik terkait dengan persiapan pelaksanaan audit kinerja. Jadi sebelum kita mulai, mungkin kita overview dulu sedikit terkait dengan materi yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa pelaksanaan audit kinerja itu salah satunya adalah harus adanya kesepakatan tentang kriteria kinerja. Jadi dalam penetapan kriteria kinerja ini dibagi menjadi 3 kriteria kinerja. Yang pertama, kriteria kinerja terkait dengan capaian kinerja perencanaan. Yang kedua, capaian kinerja pelaksanaan, dan yang ketiga, capaian kinerja monitoring evaluasi. Kemudian dari masing-masing kriteria kinerja dibagi lagi menjadi beberapa sub kriteria kinerja. Nah, yang pertama coba kita kupas dulu sub kriteria kinerja pada kriteria kinerja perencanaan. Yang pertama, sub kriteria kinerja perencanaan program upaya kesehatan masyarakat. Jadi dari sub kriteria perencanaan program tadi itu kita pecah-pecah lagi menjadi beberapa parameter. Nah, disinilah nanti setelah penetapan parameter baru dapat ditentukan atau ditetapkan persentase nilai parameter itu. Jadi di sini kita tetapkan bobot dan persentase parameternya. Contoh, bobot pada kriteria kinerja perencanaan itu ditetapkan atau disepakati 25. Lalu angka 25 ini, bobot 25 ini dibagi lagi menjadi di sub kriteria. Yang pertama berapa bobotnya, yang kedua berapa, sampai dengan seterusnya. Misalnya ini pada sub kriteria perencanaan program kita tetapkan bobot 5. Lalu 5 ini nanti skala pengukurannya dengan masing-masing parameter. Misalnya pada sub kriteria perencanaan program, parameter yang pertama di sini kita melihat bagaimana program upaya masyarakat itu apakah telah tercantum dalam rencana kerja dan DPA, serta apakah telah selaras dengan Renstra. Jadi kita ingin melihat bahwa program tersebut telah tercantum dalam rencana kerja dan telah diakomodir dalam DPA, serta selaras atau tidak dengan rencana strategis. Itu parameter pertama. Parameter selanjutnya, kita melihat apakah program upaya kesehatan masyarakat telah sesuai dengan target indikator kinerja. Jadi di sini kita ingin melihat bagaimana target indikator kinerja. Kita ingin mengukur apakah telah sesuai atau tidak. Yang ketiga, kita juga harus melihat apakah telah dimiliki data kebutuhan perbekalan. Karena yang namanya perencanaan program harus memiliki data kebutuhan perbekalan. Lalu parameter selanjutnya, apakah telah dialokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan perbekalan. Jadi berkaitan dengan parameter sebelumnya. Lalu parameter berikutnya, kita melihat apakah telah ditetapkan prioritas dalam memenuhi kebutuhan perbekalan. Jadi misalnya ini untuk sub kriteria perencanaan program, kita tetapkan 5 parameter. 5 ini kita bagi. Tujuannya untuk mendapatkan bobot tadi, untuk mengukur bobot tadi. Tadi kita telah menetapkan bobot perencanaan program adalah 5. Jadi misalnya ini semuanya bisa tercapai. Berarti nanti dapat 100. 100 artinya bobot yang kita dapatkan adalah 5. Kemudian kita lanjut kepada sub kriteria yang kedua, yaitu prosedur perencanaan kebutuhan telah memadai.
Nah, untuk mengukur memadai atau tidak prosedur perencanaan kebutuhan ini, kita ukur dengan parameternya. Misalnya, parameter yang pertama telah menetapkan kebijakan dalam perencanaan kebutuhan perbekalan. Kemudian telah menetapkan SOP dalam perencanaan kebutuhan perbekalan. Kemudian telah melakukan perencanaan sesuai dengan kebijakan dan SOP yang telah ditetapkan. Jadi saling terkait antara perencanaan kebutuhan perbekalan, bagaimana penetapannya, kebijakannya, lalu SOP-nya apakah telah ada, lalu SOP-nya apakah telah dilaksanakan sesuai atau tidak. Kemudian kita lanjut kepada sub kriteria yang ketiga, masih di kriteria perencanaan, yaitu sarana dan prasarana telah memadai. Di sini kita ingin melihat parameternya, yaitu fasilitas ruangan penyimpanan perbekalan, apakah telah memadai atau tidak. Kemudian fasilitas peralatan untuk pelayanan perbekalan, apakah telah memadai atau tidak. Kemudian terdapat sistem informasi manajemen untuk layanan perbekalan atau yang kita kenal dengan SIP-RS. Kemudian untuk subkriteria yang keempat, misalnya sumber daya personil telah memadai. Nah, skala pengukuran telah memadai sumber daya personil ini, kita melihatnya yang pertama personil perencana kegiatan, yang kedua personil instalasi informasi, yang ketiga personil layanan apotik, yang keempat personil atau pengelola sistem informasi atau SIM-RS, kemudian personil medis dan paramedis. Jadi untuk mengetahui, untuk mengukur bobot subkriteria sumber daya itu, kita melihat adalah personilnya, apakah telah memadai atau tidak. Jadi itu untuk kriteria perencanaan. Kemudian coba kita masuk ke dalam kriteria pelaksanaan program. Nah, di sini kita bagi lagi menjadi beberapa subkriteria. Yang pertama, subkriteria pelaksanaan pengadaan kebutuhan perbekalan. Jadi parameter yang bisa kita tetapkan, misalnya pengadaan kebutuhan perbekalan dilaksanakan sesuai dengan data kebutuhan perbekalan. Jadi kita ingin menguji apakah pengadaan kebutuhan perbekalan itu telah sesuai dengan data kebutuhan. Misalnya butuh 10. Apakah yang dilakukan pengadaan juga 10? Atau jangan-jangan dilakukan pengadaan 20? Lebih. Nanti mubazir. Kemudian pengadaan kebutuhan perbekalan dilaksanakan secara ekonomis. Jadi kita ingin melihat sisi keekonomisannya. Karena yang namanya pengadaan, yang namanya PBJ, bicara ekonomis, bicara keekonomisan wajib. Kemudian kita melihat juga pengadaan kebutuhan perbekalan apakah telah dilaksanakan secara efisien. Jadi ekonomis, efisien. Lalu kita masuk pada subkriteria yang kedua terkait dengan pelaksanaan pelayanan perbekalan. Di sini kira-kira parameter apa saja? Yang pertama, telah dilakukan pencatatan perbekalan secara tertib dan telah dilakukan stock of name secara berkala. Jadi kita melihat di parameter ini, apakah telah dilakukan pencatatan, bagaimana catatannya, bagaimana stock of name-nya. Kemudian telah dilakukan penyimpanan perbekalan secara memadai. Jadi kita melihat mekanisme atau sistem penyimpanan barangnya. Lalu yang ketiga, telah dilakukan pengelolaan perbekalan atau pendistribusian dan kadaluarsa. Jadi kita melihat bagaimana sistem distribusinya. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya kadaluarsa. Jangan sampai banyak barang yang expired. Jadi itu untuk pelaksanaan pelayanan perbekalan. Lalu untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan, bisa dirawat jalan maupun dirawat inap. Nah, kalau rawat jalan itu bagaimana? Kita melihat pelayanan pendaftaran pasien, apakah telah dilaksanakan sesuai SOP. Lalu pelayanan pasien pada poliklinik, apakah telah dilaksanakan sesuai SOP. Kemudian target dan layanan pasien. Kemudian kita melihat juga pelayanan pasien pada apotek. Lalu kita lihat juga bagaimana pengelolaan pengarsipan rekam medis. Nah, disinilah pentingnya SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Lalu kalau
pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat inap itu bagaimana? Kita melihat parameter pelayanan pendaftaran pasien bagaimana, pelayanan pasien pada ruang rawat inap bagaimana, target dan layanan pasien bagaimana, pelayanan pendistribusian kebutuhan perbekalan bagaimana, lalu pengelolaan pengarsipan rekam medis bagaimana. Jadi itu untuk kriteria pelaksanaan program. Terakhir kita melihat kriteria kinerja, monitoring, dan evaluasi. Di sini kita bagi menjadi dua sub kriteria. Yang pertama sub kriteria monitoring dan evaluasi. Ini yang dilaksanakan oleh manajemen rumah sakit atau pimpinan rumah sakit. Jadi parameter yang pertama melihat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan. Ini berkaitan dengan kriteria-kriteria sebelumnya. Lalu melihat juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perbekalan, monitoring evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap. Ini untuk subkriteria, parameter-parameter untuk subkriteria monitoring evaluasi. Lalu untuk subkriteria monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. Jadi kembali dengan monitoring tadi, apakah keempat monitoring tadi telah ditindaklanjuti atau belum? Bagaimana tindak lanjutnya? Jadi demikian terkait dengan persiapan pelaksanaan audit kinerja dalam hal penyusunan daftar kriteria kinerja. Jadi daftar kriteria kinerja ini menjadi penting sebagai langkah awal untuk mengukur berapa tingkat kinerja dari suatu instansi. Demikian untuk sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.